Tahukah kamu Sayyidah Robiah Al-Adawiyah? Sayyidah Robiah Al-Adawiyah adalah wali putri dalam kurung perempuan yang paling masyhur. Beliau dikenal sangat tekun beribadah siang dan malam dan seorang yang ahli mahabbah dalam kurung cinta kepada Allah sampai tidak sempat bersuami selama hidupnya menurut riwayat yang masyhur. Kedua orang tua Sayyidah Robiah adalah orang yang solih dan solihah yang sangat miskin dan dikaruniai 3 orang anak perempuan, lalu ibunya hamil lagi dan lahirlah Sayyidah Robiah ini. Pada waktu malam sang ibu akan melahirkan anak keempat ini, minyak untuk menyalakan lampu dan untuk meminyaki pusarnya habis. Maka sang ibu menyuruh sang ayah supaya meminta minyak kepada tetangganya. Akan tetapi sang ayah sudah berjanji kepada Allah bahwa ia tidak akan minta apapun kepada orang lain. Karena itu, ia hanya pura-pura berangkat ke rumah tetangganya, lalu pulang dan mengatakan bahwa tetangganya tak ada yang mau membuka pintunya. Dalam suasana yang kritis ini, ayah dari Sayyidah Robiah ini tertidur dan bermimpi ditemui Nabi SAW. Lalu beliau berpesan, kamu jangan susah, anakmu itu kelak akan menjadi ratu kaum perempuan. Besok pagi, berangkatlah menemui orang yang bernama Isa Zadan, gubernur Basrah, dan sampaikanlah suratku. Tulislah begini, kamu setiap malam membaca sholawat 100 kali untukku. Dalam kurung, Nabi, kalau setiap malam Jumat 400 kali. Jumat kemarin kamu lupa tidak membaca. Maka sebagai tebusannya, berilah pembawa surat ini 400 dinar dari uangmu sendiri yang halal. Kemudian ayah Sayyidah Robiah ini menjalankan apa yang dikatakan Nabi, dan ternyata dia diberi uang sebagai tanda syukurnya sang gubernur karena Nabi Sudi mengingatkan. Sejak kecil, Sayyidah Robiah sudah terdidik dengan baik, tekun beribadah dan tirakat, sudah kelihatan cerdas nalarnya. Dan sejak kecil, beliau sudah ditinggal kedua orang tuanya dan terpisah dengan sanak saudaranya, sehingga hidup sendirian dengan selalu tekun beribadah. Selanjutnya dalam situasi yang tidak aman, beliau tertangkap perampok, lalu beliau dijadikan budak dan dibebani pekerjaan yang berat-berat dan dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Menyengsarakan. Meskipun begitu, siang hari beliau bekerja berat dan malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah sampai akhirnya hal itu diketahui oleh majikannya. Pada suatu malam, majikannya terbangun dari tidur, lalu melihat Sayyidah Robiah masih sedang bermunajat kepada Allah. Yang mengherankan, majikannya itu melihat suatu nur di atas kepala Sayyidah Robiah, terlihat bagaikan lampu yang menyorot tajam menyinari sekitar tempat itu. Maka pada keesokan harinya, karena kejadian itu, Sayyidah Robiah dimerdekakan. Setelah bebas dan tidak terikat dengan orang lain, beliau memutuskan diri memilih menjalankan thariqillah saja. Dan selanjutnya beliau hanya menghadap, beribadah dan mahabbah kepada Allah saja, tidak mau pekerjaan lainnya. Akhirnya beliau menjadi kondang, dibutuhkan dan didatangi para ulama dan para zuhadnya negeri Basrah, karena beliau terlihat sangat hebat dan tinggi derajat kewaliannya. Beliau amat takut kepada Allah dan pekerjaannya sehari-hari hanya menangis dan bersedih. Tempat sujudnya selalu terbasahi air matanya. Kain kafan calon pembungkus mayatnya selalu disiapkan, dipasang di depannya. Suatu ketika Robiah Al-Adawiyah radhiyallahu alaihi wasallam berjalan di hamparan kota Baghdad sambil menenteng air dan memegang sebuah obor di tangan kirinya. Seseorang pun bertanya kepadanya, wahai Rabiah, hendak engkau kemanakan air dan obor tersebut? Rabiah Al-Adawiyah pun menjawab, aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air ini, agar mereka tidak lagi mengharapkan surga dan takut kepada neraka dalam ibadahnya. Menjadi sebuah renungan berharga bagi kita. Sebenarnya untuk apa kita ingin beribadah? Ada sebuah perkataan Rabiah yang sangat terkenal. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi ya Allah, jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku.